ketahuilah bahwa Anda tidaklah sendirian. Hingga kini, penyakit COVID-19 yang lebih dikenal sebagai wabah virus corona telah menjangkiti puluhan ribu orang dan menyebabkan kematian ribuan orang di banyak negara. Belum dapat dipastikan bahwa kapan kondisi ini akan mencapai puncaknya. Apalagi pemeriksaan yang dilakukan di seluruh dunia justru menunjukkan adanya perluasan dalam wilayah yang terjangkiti. Kita semua khawatir tentang kesehatan kita, dan itu sangatlah wajar. Sekeras apapun upaya kita untuk tetap sehat, ada waktunya kita akan kalah melawan penyakit. Kita tidak benar-benar berkuasa mengatasi penyakit. Ada sejumlah penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Tidak bisa sembuh adalah risiko terbesar yang harus dihadapi. Memang, sebagian dari kita berusaha sebaik mungkin untuk hidup sehat dan berolahraga, minum vitamin dan makan secukupnya, serta istirahat dengan teratur. Kita juga berusaha mencegah datangnya penyakit dengan melakukan vaksinasi dan menjaga kebersihan. Jika sampai sakit, kita cepat-cepat berobat. Namun saat sakit, aktivitas sehari-hari terasa sulit untuk dilakukan. Kita menjadi lemah dan tidak menjalankan peran kita sepenuhnya. Kita tidak bisa melakukan kegiatan yang kita senangi atau mewujudkan keinginan kita. Sakit itu juga mahal, karena kita harus pergi ke dokter, membeli obat dan menjalani perawatan. Meski demikian, obat-obatan dan teknologi tidak bisa menjamin kesembuhan kita. Kemajuan ilmu pengetahuan mungkin dapat menolong kita memperpanjang hidup atau menemukan jenis obat dan terapi baru. Tetapi akan selalu ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Apakah itu berarti bahwa tidak ada solusi untuk ketakutan dan kekhawatiran kita akan masalah kesehatan? Adakah cara untuk mengatasinya, atau setidaknya jawaban yang bisa memberi kita ketenangan dan kepastian? Kita membutuhkan sumber pengharapan yang lebih pasti dan terjamin, yang tak hanya mengatasi masalah kesehatan itu sendiri, tetapi juga mengatasi konsekuensi akhir dari penyakit, yaitu kematian. Alkitab menceritakan tentang Allah Sang Pencipta yang membentuk alam semesta beserta segala isinya. Allah menciptakan setiap dari kita, jadi Dia tahu cara kerja setiap bagian tubuh kita dan apa yang membuat bagian-bagian itu rusak. Alkitab menjelaskan bahwa tubuh kita rusak karena apa yang disebut sebagai dosa. Dosa terjadi saat umat manusia memilih untuk menolak otoritas Allah atas hidup ini dan hanya mau menjalani hidup sesuai keinginan mereka sendiri. Dosa memisahkan kita dari Allah yang Maha Kudus. Dosa juga mengakibatkan munculnya penyakit dan kematian. Namun Allah tetap mengasihi kita, karena Allah sendiri yang menciptakan pikiran dan hati kita. Dia mengerti penderitaan yang kita alami saat kita jatuh sakit. Dia juga memahami ketakutan kita terhadap kematian. Dia ingin menghibur kita dan memberi kita jaminan bahwa Dia selalu menyertai kita apapun yang terjadi. Karena itulah Allah merupakan jawaban yang sempurna untuk segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Tidak hanya itu, Alkitab mengatakan bahwa setelah tubuh jasmani yang lemah ini mati, kita akan menjalani kehidupan baru bersama Allah. Kehidupan baru ini akan bebas dari segala penyakit dan penderitaan, serta tak akan pernah berakhir. Janji hidup kekal itu memberi kita pengharapan, karena kini ada kepastian yang jelas bahwa apapun yang kita alami di dunia ini,
penyakit dan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Allah sendiri berjanji bahwa kita akan hidup bersamanya sepanjang masa. Untuk itulah Allah telah mengutus anaknya Yesus ke dunia dalam rupa manusia. Yesus datang untuk menunjukkan bahwa kita berbalik dari cara hidup yang berdosa kepada kehidupan yang baru bersama Allah. Kita diajak untuk sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya seperti yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 24. Percaya kepada Dia, sebab Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab Ia sudah pindah dari maut ke dalam kehidupan. Kita semua masih akan mengalami masalah kesehatan. Kita masih bisa jatuh sakit kapan saja dan tetap harus menghadapi semua konsekuensinya. Namun, jika kita mengikuti Yesus dan menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangannya, kita akan menemukan kedamaian dan penghiburan untuk mengatasi semua kekhawatiran dan ketakutan serta kelemahan kita. Kita bahkan dapat melihat jauh melampaui kesembuhan yang kita harapkan, dan kehidupan di dunia ini kita akan hidup dengan penuh pengharapan. Saat kita merasa takut dan cemas, Yesus akan memberi kita rasa aman dan damai. Pada saat kita sakit dan lemah secara fisik, Yesus memberi kita kekuatan mental dan emosional. Pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Dia akan menghibur dan membimbing kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Demikian firman Tuhan.